إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah berjuang bersama para keluarga dan para sahabat sehingga hasil perjuangan beliau masih dapat kita rasakan sampai detik ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat serta bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita senantiasa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tansur nafsum ma qaddamat ligadin, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengintrospeksi diri. Kita perlu memeriksa diri sejauh mana kesiapan kita untuk menghadap
kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanyai 4 hal. Yang pertama, umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua, ilmunya, di mana, apakah ia amalkan. Yang ketiga, hartanya, di mana ia dapatkan dan kemana ia salurkan. Dan yang keempat, jasadnya, bagaimana ia lakukan. Jamaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama, kita semua adalah orang yang beruntung hari ini. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana seperti yang kita ketahui saat ini, beberapa tahun terakhir terjadi fenomena yang sangat dahsyat, kejadian yang sangat luar biasa, di mana banyak saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Entahkah itu karena penyakit atau karena hal-hal yang lain. Kita beruntung karena kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Namun jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bisa berarti 2 makna. Yang pertama, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa semakin meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal soleh untuk hari kiamat nanti. Yang kedua, bisa jadi ini adalah ujian. Ujian untuk kita semua. Karena sesungguhnya umur yang panjang itu banyak membuat manusia lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, mumpung umur masih panjang, semuanya dilakukan semakin lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur kita, semakin lama juga kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur yang panjang ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita selalu berpikir bahwa hidup di atas bumi ini terasa begitu sementara. Sementara kita yakini bahwa hidup di dalam bumi nanti, di alam kubur nanti jauh lebih lama. Yang menjadi permasalahan, kadang banyak saudara-saudara kita berlomba-lomba membangun rumah yang besar, rumah yang megah di atas bumi ini, lupa mempersiapkan rumahnya untuk nanti di kuburan. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yaitu ilmunya. Apakah ia amalkan? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa semua saudara-saudara kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita sudah paham bahwa semua orang sudah tahu salat itu adalah kewajiban. Mengerjakan salat adalah kewajiban, meninggalkan salat adalah sebuah dosa yang besar. Namun banyak saudara-saudara kita yang masih lalai dan tidak mengerjakan salat itu. Ilmunya kemana? Apakah ia amalkan? Kita juga tahu bahwa minuman khamar itu haram. Di mana kalau kita meminum minuman khamar, maka itu mendatangkan banyak dosa. Namun banyak saudara-saudara kita yang masih melakukannya. Ilmunya apakah ia amalkan? Makanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, "An-nas kulluhum mauta illal alimun, wal alimuna niyamun illal amilun, wal amiluna muktarruna illal mukhlisun." Kata Imam Al-Ghazali, "An-nas kulluhum mauta." Sesungguhnya manusia pada dasarnya mati. Illal alimun, kecuali orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu tidur, kata Imam Al-Ghazali, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya.
Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Ilmu yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar kita mengamalkan ilmu ataukah sebaliknya kita malah justru mengabaikannya? Yang ketiga, hartanya di mana ia dapatkan dan kemana ia salurkan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kategori manusia. Yang pertama, mendapatkan harta yang halal, namun kemudian ia salurkan dengan cara yang tidak halal. Ia mendapatkan harta dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, namun ia lakukan dengan berpoya-poya, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatannya. Yang kedua, orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara korupsi dan lain sebagainya, namun ia keluarkan ke tempat yang baik-baik. Banyak orang yang mencari harta dengan cara yang salah, lalu tetapi kemudian harta itu dimanfaatkan untuk menyumbangkannya di masjid dan di tempat yang baik-baik selanjutnya. Ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan yang ia lakukan itu adalah amalan yang sia-sia. Namun cara ia mendapatkan hartanya itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang, dan ini yang paling kebanyakan, mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi. Lalu kemudian harta yang dia dapatkan itu dia manfaatkan, dia salurkan dengan berpoya-poya dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang-orang yang paling merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban dengan harta yang ia dapatkan, di mana ia dapatkan harta tersebut, dan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia menyalurkan hartanya dengan cara yang tidak baik. Dan golongan yang terakhir, ada juga orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang baik-baik, lalu menyalurkannya dengan cara yang baik-baik pula. Inilah golongan orang yang paling beruntung. Ia mendapatkan harta halalan thayyiban, lalu ia sumbangkan di masjid ini misalnya, atau disumbangkan di masjid-masjid yang lain, atau disumbangkan di tempat-tempat yang lain yang bermanfaat, menjadikan ia amal jariyah. Inilah golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah badan ini, jasad ini, anggota tubuh kita ini. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, sejauh mana kita hidup, bagaimana kita manfaatkan mata kita ini untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat hal-hal yang baik, ataukah sebaliknya kita pergunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang jelek. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh berbahaya lainnya yaitu lisan kita. Anggota tubuh yang paling berbahaya, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Kita gunakan dengan berkata-kata yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan malah justru sebaliknya, menceritakan kejelekan saudara-saudara kita atau dosa-dosa yang lainnya. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim.